ulama menjadi pengganti daripada nabi itu. Makanya kami berterima kasih kepada semua Hazrat Rizah sebagai bapak ketiga kami. Yang pertama itu kan man waladaka, yaitu orang yang melahirkanmu, yakni anzalana minas sama'i wal ardh ilal ardh, yaitu orang yang mengeluarkanmu dari langit dan dari langit ke bumi. Yang kedua, man zawwajaka, itu mendoa, orang yang menikahkanmu. Yang ketiga yaitu man 'allamaka, orang yang mengajarkanmu, yaitu yarfa'ana minal ardi ila samai, yang mengangkat derajat kita dari langit, dari bumi ke langit. Engkau adalah cahaya di atas cahaya, ibarat pelita yang gemerlap di tengah gelapnya malam. Harta, Oh, oke bos. Oke bro, siap bro. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sama-sama kita muliakan, hormati, mami beserta umi beserta keluarga. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita diberikan ilmu yang barokah dan manfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Yang saya hormati orang tua kita, kami juga Ustaz Muhammad Ali,
Mudah-mudahan istiqomahan beliau bisa diberikan ilmu yang berkah bermanfaat. Rekan asatidz yang saya hormati, anak-anakku, santriwan santriwati dari tingkat paling bawah dari tingkat MI, Sanawiyah, Aliyah, FK, perguruan tinggi yang kami banggakan. Alhamdulillah malam ini kita merayakan, dulu namanya Hari Ustaz ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu Hari Ustaz. Dan yang kedua hadiah ke mami itu kotaknya besar. Hari ini kecil. Kenapa yang di bawah tadi? Bawah saja. Banyak orang yang di bawah. Karena kotak tadi tidak menarik. Terlalu kecil. Ya. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah jangan jadi santri lilin. Jangan jadi santri. Jadilah santri matahari, jadilah santri lampu. Karena terminologi bahasa, santri itu Nabi dibahasakan dengan al-badru. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru nisbahus nikma ra'aina qattu ya walhas. Salam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam alaika, salawatullah. Jangan jadi santri lilin. Maka saya tadi pagi lamun acara hari guru pakai lilin, saya akan tiup semuanya. Dan saya izinkan. Ya karena filosofi lilin itu adalah orang yang hanya mampu menyinari orang lain, sementara dia tidak ku ampu satu. Ya, jangan pakai lilin ulang tahun nanti, karena dia tidak ada konsep ku ampu satu. Oleh karena itu ranah tugas kita sebagai santri itu dalam melakukan khidmah. Khidmah itu pengabdian. Di mana tempat kita mengabdi? Pertama kepada diri kita. Kita semua mengabdi pada diri kita. Perempuan itu mengabdi pada dirinya, sehingga sabut lu lamun aku kadu seminggu biasa, lamun dengan dia 2 dulu. Sekarang lalu sabunan buah. Lamun nama sabun lu seminggu, lamun dengan ini 2 dulu. Terutama perempuan ini paling ribet hidupnya, karena terlalu banyak khidmat pada diri. Nah kita ini khidmat pada diri kita sendiri, ada pengabdian pada diri kita. Kalau kita dingin kita pakai baju hangat, kebal. Kalau kita pakai panas kita cari kipas angin. Itu bentuk khidmat pada diri. Setelah itu kita khidmat kepada Allah Subhanahu. Ada pengabdian. Ada khidmat pada Allah adalah ibadatullah, penghambaan kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, kita khidmat kepada ahli, kepada keluarga. Ya. Khidmat kepada keluarga ini bisa makna kepada keluarga asli, ya. Anak-anak kita,
orang tua kita, kakak-kakak kita, lingkungan kita itu khidmat pada ahli atau masyarakat kita. Yang terakhir adalah khidmat kepada bangsa. Khidmat kepada ini tugas yang berat, maka kita diwajibkan untuk belajar dalam rangka untuk mempersiapkan generasi yang mampu berkhidmat pada diri, khidmat ke Allah, khidmat ke keluarga, khidmat kepada bangsa. Oleh karena itu anak-anak semuanya, wabil khusus Lombok Tengah ini mengharapkan kader-kader generasi yang memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah, karena perubahan situasi dan zaman saat ini menuntut penguatan ilmu karakter, ilmu tabiat yang baik, perilaku yang baik. Jadi ada 4 tempat khidmat tadi ya. Pertama khidmat pada diri, Allah, keluarga dan masyarakat dan bangsa. Selanjutnya anak-anak semuanya, tadi pesan saya jangan jadi santri lirik. Yang kedua, jangan jadi santri kesembung. Ini kesembung balon. Besok kalau ada perayaan jangan ada lagi ini, karena ini filosofinya lemah sekali. Dalam dari sihir jelak terjauh angin, ambil jelak ngempuk. Harian ni seseorang ni dalam buah nama ini ya semuanya ada simbol ilmu ini ya, simbol luarnya ini namanya syariat, dalamnya ini namanya tariqah, isinya namanya hakikat. Ini yang menarik, ini nyaman. Kalau kesembung ini benda isi terus dia boleh tenangin jelang daya jelang nempuh. 3 kelemahannya kesembung. Pertama ya dia isi darah isi, kedua jelang mengikuti perubahan zaman. Kalau ini tidak bisa ya. Jam tunjuk siapa dan baru ini. Ya, dia punya lapis 1, 2, 3. Catat juga. Jangan jadi santri kesembung alias balon. Mana siapa yang rekam saya ini? Jangan jadi. Nah ini anak semuanya penting kami ingatkan hal-hal yang berkaitan dengan ada makna filosofi, ada makna kandungan apa yang kita tampilkan ini. Saya apresiasi ya, saya bersyukur bahwa tadi Mami sangat bersyukur bahwa anak-anak semuanya sudah berusaha melakukan kegiatan dalam rangka untuk menghormati orang tua kita, guru kita di tempat ini. Tentu yang terpenting adalah anak semuanya pesan Mami tadi menjaga anak-anak semuanya bahwa sebentar lagi kalian akan semester. Kemarin banyak gangguan waktu belajar, walaupun gangguannya banyak positifnya. Di antaranya ada kegiatan memperingati hari santri, itu membutuhkan waktu seminggu. Ada lomba-lomba, terganggulah belajar. Yang kedua ditambah maulid, ya sebulan. Ada yang rombongan 2 orang pulang, ada yang 12 orang pulang, lumayan terganggu. Terus apa lagi? Ada kegiatan tamu kemarin, latihan ini juga. Perlu kami sampaikan semuanya, dalam kegiatan-kegiatan ini
kalau santri ini tidak mengganggu, ya, karena ngaji tadi jalan. Dan kami berharap kalau di madrasah jangan sampai nanti kegiatan ekstra itu mengganggu yang pokok. Karena kata ulama usul fikih, al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Anda sibuk kepada bukan tujuan, maka Anda sudah berpaling dari tujuan. Anakku semuanya, program ekstra itu positif dan diprogramkan oleh pemerintah, tapi jangan sampai mengganggu pokok. Mengganggu? Apa tujuan kalian mondok ke sini untuk ngaji? Ya, apa tujuan kalian ke sini untuk belajar? Ngaji dulu baru belajar. Karena apa anak semuanya? Jangan sampai nanti kegiatan ekstra itu membuat kezaliman. Karena guru di madrasah itu ada 3 golongan. Kalau di madrasah ini di pondok ya tidak ada golongan. Pertama guru negeri, yang kedua guru sertifikasi, ketiga guru honorer. Guru, saya bahas sedikit ini. Saya anggap ini penting. Guru yang negeri tidak mengganggu apapun dia. Mau masuk, tidak masuk, gajinya tetap 4 juta, 5 juta, bahkan sampai 8 juta. Guru negeri itu setiap hari masuk sekitar 40.000 uang makannya. Mau ada kegiatan, mau enggak, Anda masuk, tidak masuk, tetap keuangan itu masuk. Oke. Guru sertifikasi juga demikian. Ya. Tetapi guru negeri itu tidak banyak. Di Aliyah itu hanya 1, di FI 2, di Sanawiyah tidak membutuhkan guru negeri. Bahkan kami tolak guru negeri. Tidak saya butuh guru negeri. Nah, yang jadi masalah ini adalah guru honor. Guru perlu saya sampaikan ada semuanya, guru honor tak gaji tata 300 paling luas 200. Kalau 2 bulan terganggu dengan kegiatan ekstra kita, susahlah dapur ibu-ibu ini tidak jalan. Karena dia dihitung one time one money itu, satu waktu satu uang. One time one. Kalau masuk 40.000, 40.000. Kalau enggak, maka usahakan kegiatan itu tidak mengganggu pokok dari. Dan yang honor ini banyak. Kalau di Sanawiyah itu hampir 40 orang, di Aliyah hampir 50 guru. Nah, ini yang semuanya perlu dipahami. Maka diaturlah oleh pemerintah ekstrakurikuler itu sesudah bagi rapor. Tadi pagi ada yang minta izin mau untuk Pencaksilat, saya bilang besok sudah selesai bagi rapor. Ya hanya sebentar, tapi anak-anak ini nanti mengganggu sebelumnya dan sesudahnya. Ya, agar jangan nanti guru-guru kita yang hanya mencari rezeki mendapatkan rezeki hanya 300 maksimal 400 terganggu oleh kegiatan. Bisa dipahami ini? Kalau ahli pondok tidak ganggu, karena tidak ada yang verifikasi di pondok. Ya, kayak kita tidak akan. Cuma karena ini ada yang dari Sanawiyah, ada yang dari Aliyah, ada dari SMK. Tolong nanti ini dipertimbangkan kegiatan-kegiatan yang lihat timingnya, lihat waktu. Jelas anak semuanya? Nah, terakhir anak semuanya, bahwa
hari ini kami perlu sampaikan bahwa Mami masih bersama kita, mendoakan kita, mencontohkan kita, mengarahkan kita, tetapi karena kondisi beliau yang terkadang berubah-ubah, ya, kadang pagi segar, zuhur segar, asar, jadi harus kita maklumi. Dan anak-anak semuanya, kalau ada kegiatan besok, usahakan beliau di bagian pertama, karena kami sudah batasi, jangan sampai beliau lebih dari 10 menit, ya, cukup ya 10 menit itu sudah maksimal, ya, agar jangan kita sampai nanti kalau beliau suka semuanya kita rugi, masyarakat rugi, jamaah pengajian juga ikut rugi. Maka ilmu ra'i itu sangat penting. Maka tadi saya katakan bahwa saya diminta oleh MC untuk menyampaikan, kita dahulukan mami kita agar beliau segera istirahat. Jadi ini harus dimaklumi. Tetapi karena mami sayang sama kita, bangga kepada kita, karena beliau dari salut sudah mampu mengatur kegiatan, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua nuras ke mami dari sisi pelayanan, hormat ke tamu, karena sekali lagi itu semuanya ada ilmu hal. Yang pertama, ilmu hal kaitan dengan kesabaran. Saya kalau ilmu kesabaran dimamin, ya. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga hormat sama tamu. Hormat sama. Kalau tamu datang ke mami pasti makan. Ya, misalnya Daud, siapa namanya? Kamu Timur. Ustaz Ansar. Ya. Anak-anak itu semuanya saya keliling di beberapa, mohon maaf saya tidak sebut, di beberapa pondok pesantren, beberapa tuan guru kaitan dengan pelayanan. Ada yang belum nyampe ilmu bekal itu. Saya minggu ini berapa ke pondok sini. Ya. Saya coba analisa dari sisi penghormatan dari tamu, bagaimana model. Jadi kalau ilmu itu Anda akan peroleh di pondok pesantren. Coba perhatikan Anda semuanya. Kalau ada tamu datang, beliau sambut dengan hadroh, beliau berdiri. Bahkan kalau beliau tidak sempat antar ke depan pintu gerbang, kita antar tamu itu sampai di depan itu. Biasanya kita bagi tugas langsung ke depan, nanti beliau di tengah. Pas pulang itu beliau di depan, kita langsung di depan. Sekedar berdiri di depan mobilnya, ya, sekedar berdiri di depan mobil. Itu sebagai bentuk ilmu hal. Ilmu hal ini tidak tertulis dalam Al-Quran, tidak tertulis di kita. Anda akan peroleh lewat melihat, lewat bergaul, lewat muasyarah, kebersamaan ini. Maka inilah penting kami sampaikan ke anak-anak. Jadi bersyukur kita semuanya, mami masih mendoakan kita. Oleh karena itu manfaatkan waktu, ya,
usahakan anak pondok sudah datang ngaji sebelum mami datang. Nah, putra ya, jangan sampai saya masuk asrama langsung keluarkan pecah pagar Musa saya. Ya. Karena apa? Saya tidak inginkan kalian itu mengurangi adab. Mami sudah di masjid, ada begini-gini. Maka sudah assalamualaikum, mami di masjid. Saya datang ke pondok, masih ada yang ngobrol-ngobrol, ada sebenarnya. Saya keluarkan pecah pagar Musa saya langsung. Ya. Saya belum latihan pagar Musa ini. Apalagi sudah latihan pagar Musa itu. Jelas ya? Jangan sampai nanti mami atau ustaz sudah ada di sini, kalian masih di asrama di kamar sana. Kenapa saya agak pertegas itu? Karena dalam rangka untuk menjaga adab kesantria, adab kepada guru kita. Saya kira itu anakku semuanya. Saya nak doa karena mami sudah doa. Tradisi NU tak boleh double doa, kecuali mami sama-sama pensil, sama-sama dibengkel. Baik, kita tutup dengan baca selawat keluarga dengan nama Nabi dan keturunannya. Hadirin Indonesia. Maulaya sholli wa sallim Wallahualam. Ada yang mau apa? Ada yang mau penyaman? Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan. Ada berapa tugas khidmat kita? Ada banyak. Siapa itu?
Kasih cek itu, kasih cek. Terus tadi minta tuh. Nah ini kasih lagi. Kedepan itu pada berapa tempat? Khidmat itu ada 4. Yang pertama, khidmat pada diri sendiri. Kedua, pada Allah. 3, pada masyarakat. Keempat, pada negara. Biarkan jawaban naik merah. Dan yang kedua, ada berapa kelemahannya kesembung? Ada 3. Pertama, belang. Kedua, lagoto. 3, angin. Jawabannya di sana. Pertama baru boleh jelang nyempuk. Kedua jelang kedua angin. Kedua apa? Darah isi. Terakhir yang kuliah. Ya. Terakhir kuliah. Coba sebutkan syair nama Nabi tadi itu yang dari rumah. Darah itu namanya. Nah, itu calon mama itu yang maju. Ayo calon mama maju. Darah siapa itu? Saya ini. Ayo yang dulu sebelah sini. Ayo, nama siapa namanya? Pembawa dalam 5, ayo. Kasih dulu kan, ada miknya? Ada miknya? Ya, ya. Dengarkan ini. Ada ilmunya. Terus? Muhammadun Abdullahi Syaibatun Hasimun Salafun Su'ayyum Mahkilabiwa Muhammadun Abdullahi Syaibatun Hasimun Salafun Su'ayyum Mahkilabiwa Murrakin wa kahun wa kahun ayun gawin Dirun malikun wa nadriki nadatun wa wabnu zaimatun Kamudrikatun wa ilyasun mahu Dorjalani zarumma andusum Annanu syihatun. Baik, ini
kawannya. Yang terakhir saya lupa dari yang anak-anak semuanya terakhir. Besok kalau ada kegiatan lagi yang baca Quran dan selawat badar, tolong selawat badarnya itu sampai dibaca Ilahi atina waqshid jami'ah di yadi wasri maka ida Ridawaltu oh bukan Ilahi nafisil uraba minal afi wal aqaba wa kulla badi yadi wa wada di ahli ria dengarkan ini ya, jadikan tradisi walaupun pakai agol dukungan, tapi usahakan sampai wakul bariyatin wawabah. Karena di sana isinya doa, isinya untuk keselamatan umat muslimin dari kesusahan dan isi tolak balak. Jadi ini jadi identitas sambil kemudian kalau baca selawat badar sampai ila inabisil quraba minal ausina wal. Kalau memang memungkinkan, ulangi lagi salatullah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, langsung saja sesuai dengan sikon dan situasi. Wallahu a'lam. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cendramata kepada Ketua Asrama Yayasan Pondok Pesantren Komarudi dan Bali kepada perwakilan Ismail dan Pasilasa. Pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sama-sama berdoa, marilah saya perkenalkan diri saya kepada semua, kecuali yang belum kenal lebih banyak daripada yang sudah kenal. Yang kenal saya mengaji di masjid lebih banyak, terutama kepada saya pribadi. Jadi saya di sini dulu tahun 70 saya tidak menduga Pondok Pesantren Kamarul Huda akan menjadi jurusan, karena waktu itu cuma satu bangunan madrasah dulu, Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Jadi Sanawiyah tahun 67, Ibtidaiyah 63. Nah, jadi waktu itu kebetulan ini hari guru, saya teringat waktu saya jadi guru dulu, terutama di awal-awal Pondok Pesantren.
Terus pondok dulu di barat masjid. Di barat masjid saya tetap mengaji seperti kita di masjid. Tapi kalau di madrasah saya guru. Jadi itu dulu. Nah terus yang susahnya dulu mau mencari guru umum. Guru umum dulu namanya bahasa Inggris, aljabar, ilmu ukur, ilmu hayat, ilmu kesehatan. Namanya dulu mata pelajaran umum dan itu harus diajarkan kepada madrasah swasta. Itu peraturan. Jadi susah saya cari guru umum. Jadi terpaksa saya yang ngajar. Makanya seperti saya sudah cerita sama teman-teman di masjid. Kalau saya ingat di hari saya yang paling dulu ajar bahasa Inggris di tempat ini. Murid saya dulu Haji Mahyudin Salam, termasuk teman saya mengaji dulu tuan guru Haji Zudin Batu Putih, mondok dulu di pertama di barat masjid pondok. Nah pagi sama-sama mengaji. Beliau juga masuk Salawiyah. Nah, tapi kalau di madrasah saya guru, kalau di pondok, iya teman biasa. Jadi itulah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas perjuangan Al-Mukarram bersama Umi yang begini sangat luar biasa. Saya teringat sambutan yang memberikan bantuan bor di selatan itu Haji Wirda. Kebetulan dia waktu itu deputi Kementerian Olahraga. Dia itu dari Labuye, bisa saya. Jadi dia bilang, saya heran. Yang diherankan Al-Mukarram Tuan Guru ini pendidikan secara formal sangat kurang. Secara formal. Artinya pendidikan SD, SMP dan selanjutnya. Tapi non formal luar biasa. Dan beliau heran. Heran karena perjuangan Mami Tuan Guru yang bisa mendirikan institut kesehatan dan sekarang ada universitas. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau antum dengar, kita dengar banyak sekarang profesor, doktor segala macam, tapi belum tentu dia bisa membangun universitas. Ini cerita ya, ini cerita masalah ilmu. Saya waktu pertama di Pondok Pesantren Kumbowon ada bantuan asrama SMK. Terus kebetulan ada dari provinsi. Dia tanya saya, Ustaz, kenapa kalau alumni UIN kalau sekarang, kalau dulu dia kalau alumni IAIN sekarang UIN belum ada ceritanya yang bisa membangun pondok pesantren. Itu katanya dari saya. Tetapi kalau alumni pondok pesantren rata-rata bisa bangun madrasah setelah keluar dari pondok pesantren. Padahal sekolah negeri itu sekolah negeri fasilitasnya serba lengkap. Tapi alumni UIN belum tentu atau belum ada ceritanya yang bisa membangun pondok pesantren. Tapi kalau pondok pesantren, apalagi alumni kampung budaya, wah banyak itu. Atau sudah tahu itu banyak. Ya. Nah jadi apa jawaban saya? Jawaban saya itulah yang namanya barokah. Itu yang namanya barokah. Karena cara menuntut di pesantren tidak sama caranya dengan di perguruan tinggi, ya walaupun negeri. Kalau di pondok pesantren antara lain ada namanya kitab Ta'limul Muta'allim, pelajaran cara belajar orang yang belajar, dan kita sudah baca semua. Jadi semua itu diamalkan oleh para santri. Itu makanya ilmunya barokah, dan keluar dari pesantren selalu punya keinginan, kemauan untuk membangun madrasah atau untuk membangun pondok pesantren. Mudah-mudahan antum semua nanti semuanya, baik santriwan, santriwati,
itu selesai di sini, keluar dari sini, bisa membangun pondok pesantren di tempatnya masing-masing. Alangkah jayanya Kamarul Huda, alangkah jayanya Pulau Lombok, dan antum rata-rata punya mempunyai kemauan, dan kemauan itu bisa tercapai nanti setelah keluar dari Kamarul Huda. Nah, jadi itulah sekilas tentang diri saya. Tapi ya, namanya saya itu sudah banyak meninggalkan desa Bangku ini, sudah sering. Ya, antara lain saya masih ingat waktu saya diajak sama kami, ayo dari dai, ada bukan dai majelis ulama. Memang kata mendaftar, bahasa memang biasa, besoknya diantar ke majelis ulama. Nah, waktu saya mau berangkat, saya tugaskan di Sulawesi Selatan. Saya minta nasihat, ini antum juga perlu tahu ya. Saya minta nasihat sama mami sebelum saya berangkat. Saya minta nasihat sama mami. Jadi cuma 3 nasihat beliau, masih ingat saya. Ini tahun 96, masih saya ingat sampai sekarang. Beliau masih, kalau antum tak mungkin tak percaya ya. 3 macam nasihat beliau itu. Yang pertama takwa, yang kedua sabar, yang ketiga jujur. Jadi alhamdulillah selama saya laksanakan tugas dakwah, alhamdulillah saya selalu ingat pesan beliau itu. Jadi itulah bekal saya sampai sekarang. Selama hidup saya tidak bisa melupakan pesan beliau itu. Makanya kita selalu berkhidmat, kita selalu ta'zim sama mukaram itu. Apalagi antum masih anak, masih belajar, ibarat kertas yang masih bersih. Tadi Ustaz Haji Lalu Tamin Al-Ansor, apa ini kiamat tadi? Sekarang saya misalkan, lamun 2 jari nyeruh, ini dari kiamat malik. Paham kira-kira itu? Hah? Lamun 2 jari nyeruh, sehingga kiamat ini ya jari nyeruh, enak. Lalu ini 4 jarinya dulu, saya ada bini dari kiamat malik. Paham kira-kira? Itu cobaan yang paling besar dalam kita menuntut ilmu. Jadi maksud saya, sementara masih jadi kenyaman, sementara masih muda, isi rajin menuntut ilmu dulu. Yang apabila jadi kenyaman nanti, maksudnya setelah kawin nanti, antum sudah punya ilmu dan tidak akan sengsara hidup kalian kalau hidup dengan ilmu. Ingin bahagia dunia akhirat adalah dengan ilmu. Itulah yang kita sama-sama dicari, kita sama-sama cari di sini. Jadi anak-anakku yang saya jadi marilah, saya selalu katakan sama teman-teman di masjid, yang pertama, ingat jasa orang tua. Saya selalu ajak pada pertemuan 2 orang 3 orang tua kita, berapa besar pengorbanan orang tua kita agar kita menjadi anak yang soleh. Itu lihat orang tua kita. Jangan sampai kita mengecewakan hati orang tua. Ya, jadi tujuan orang tua itu agar antum rajin, antum taat, antum menjadi orang berilmu, dan nanti akan menjadi anak yang soleh. Karena itulah harapan dari orang tua, antara lain wa waladun soleh. Terus wa waladun soleh. Apa ini terus? Wa waladun soleh yad'u, anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Itulah. Mungkin sedari ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara Hari Guru ini, kita semua bisa mengambil contoh, mengambil pelajaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita, dari apa yang sudah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman
وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك تعلم سرنا ولنيتنا فاغفر معذرتنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفر يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama Fatihah, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah yang kita baca, kita niatkan kepada Al-Mukarram. Insyaallah. Saya tiga cara diskusinya luar biasa. Masya Allah. Ini adalah sebagai contoh kamu sudah bisa belajar, bisa mengatur, bisa mensiarkan kesalahan muslimin secara zaman sekarang. Syukur alhamdulillah anak kita yang perempuan semuanya pakai pakaian seragam. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya berkah. Anda yang perempuan yang laki, semuanya ini adalah calon menjadi guru. Kalau ini hari guru, jadi kita semua akan jadi guru. Kenapa? Orang tua, masyarakat mengirimkan kemari keberjudikan sebagai harapan orang tua. Saya serah anak saya kepada, mudah-mudahan anak saya menjadi guru. Alhamdulillah kami sudah belajar jadi guru dari kecil. Insya Allah akan menjadi besar. Dulu saya tahun 49 masih anak-anak. Tahun 49 masih anak-anak, bercita-cita membangun pondok pesantren, membangun madrasah. Alhamdulillah jadi tercapai, terlaksana. Jadi perlu himmah. Himmatul rijal tuhlibul jibal. Cita-cita saya itu meruntuhkan gunung. Bisa gunung itu menjadi datar karena cita-cita dan kemauan. Kalau ada kemauan, ada cita-cita, itu tidak kita laksanakan. Insya Allah masuk dalam kata ta'limul ilm manjadda wajah, manjadda wajah. Air laut pun bisa menangis katakan manjadda wajah. Ini ada kisah seorang anak yatim. Anak yatim dia ada ibu jalan-jalan waktu subuh. Selesai subuh jalan-jalan di depan rumah yang gubernur. Aku udah putus sekali. Anak itu Aku udah putus sekali. anak yatim, miskin, tidak punya apa-apa, hanya punya pohon sukun di depan rumah. Tiba-tiba anaknya gubernur naik di jendela jadilah ina aduh gubernur cantol anak ini mau nikah
desa itu jadi calon menantunya. Nah, gubernur, kakak dia gubernur ini. Karena saya kepada anak-anaknya saya sekolah dibawalah keberakal ini, main kebauan buat sokong ibu gubernur kadu kelaru di berbeda kan. Oh, setor di sini. Sampah, bayi nanti pesan di sini betul ni melihat dalam saudara sokong hilang jauh masuk di belakang dapur. Apa yang nak akan dia syukur ibu. Oleh itu syukur gubernur. Hari apa yang akan dia syukur. Oleh itu anak dia ibu gubernur dia bila dia terus dia rokok dia cantol anak lebih jadi kakak semoga next pokok pada Islam ini lagu Arab mas kawin apa mas kawin ada nara intan berlian berotak anak ya Allah ini bersama lagu enggak lagi pada anak siap mas kawin intan berlian berotak dia betulan karena lu ngaji baca taklim muta'alim manjat belajar saya sepatu yang mau ina dia tahu sekarang permata belian dia tahu kokoh sekarang saya di awal tahu tu apa kita mujar kita belian kebaiknya sabar yang kelima sekali jangan mendek doa anak manjat tewa sepatu yang kelima sekali reman jam 5 yang kejabatan 5 kan manjat tewa manjat tewa sepatu yang datang nampak mulimpah apa milik luna selaku mantap binatang isi laut isi tidak ada sesuatu isi murah lakukan sisi segala selaku anu milik ini berlian berotak nanti tetap korban truk menjulur. Alhamdulillah mau manjat dewasa mau permata kotak anak penuh ember menah harus tandur boleh apa masih berlian ini dia tentu menang itu kan dia lemak lalu bersama ibu laut terus belanja tuh ember tuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Gubernur siap mas kali dia kotakan Alhamdulillah jadi dia untuk Rasul sama Rasulullah kawinan dan siap sekali. No, dan dengan pacu-pacu mau menelasi ilmu pacu-pacu apa kenal karena ia syarat dengan itu ijtihad yang bersumpah nenek
Saya baju mesti ada jalan sawah. Nenek sumpah saya baju yang dicari si Allah Ta'ala sebulan segala jalan atau menjahat ingat pada jannah jalan sebulan. Kalau jahat dipina raja dengan sesungguh jalan kampung yang betul jalan sah. Segala jalan akan menjadi mudah. Tidak sulit. Pokok pacu. Oleh karena itu pacu anda semua laki atau perempuan pacu insya Allah akan tahu jalan-jalan untuk mencapai ilmu pengetahuan. Inilah nasihat saya kepada kami semua. Itulah jalan kita untuk berbuat ini adalah mindset berbeda. Sungguh-sungguh seperti ini apa namanya yang akan sampaikan berhubung pada saat ini kami mencerita tensi 140 dari sebenarnya pada kurang sehat tapi benar. Anak hari dulu saya sampaikan sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa sekarang saya mundur di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana fa'allimna ma jahilna. Waftah 'alaina hukmal qalbina bika. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhu mustabihan ba'da Allahumma ma man'ta bihi fatamilhu wa ma an'amta bihi fala taslubhu wa ma sakartahu fala tahfikhu wa ma alimtahu fawqirhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna qurana wa quraha aw ma'u amin sa'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.